إلى أن قال وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر، فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية، يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لعملوا، فإن العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد، فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه، ولذلك قيل كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه. وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فأكثر فيه من التضرع والاستغفار، وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار، واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى. الله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina Maulana Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sepatutnya bagi al-murid, bagi orang yang berharap ridha Allah, sampai ke hadirat Allah, berharap untuk sampai kepada Allah, mempunyai wirid, amalan rutin daripada bermacam-macamnya ibadah yang dia melaziminya dan tidak pernah mentoler dirinya untuk meninggalkannya dalam keadaan usur, dalam keadaan dia lagi macet rezekinya atau yusur atau lancar rezekinya. Harus ada amalan rutin yang disebut wirid, baik itu bacaan atau perbuatan, sholat, zikir, baca Quran dan lainnya, amalan rutin yang tidak boleh ditinggalkan kalau kepingin wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habibullah Abdurrahman Al-Haddad, man laysa lahu wirdun fahuwa girdun. Orang yang enggak punya amalan rutin sama dengan kera, tidak teratur kehidupannya di atas dunia. Dan kalau sudah menentukan amalan rutin wirid, jangan ditinggalkan. Kalaupun misalnya ketiduran atau sudah tidak ada kondisi yang bisa melakukan itu, harus digodoi. Mau lancar, mau laku banyak tokonya, mau dia dalam keadaan apapun, harus tidak boleh meninggalkan itu wiridnya. Kalau kepingin manfaat. Baik. Apa diantaranya? Falyukthir min tilawatil Quran. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Tapi bukan memperbanyak itu adalah menghatamkan berkali-kali tanpa ada hati yang hadir. Ma'at tadabbur lima'ani, sambil merenungi makna-maknanya. Bacaan Quran itu ada yang berupa lafaz, yaitu huruf-huruf yang kita ucapkan. Ada juga yaitu berupa amal, yaitu amalan kita yang mengikuti perintah Al-Quran, atau kita mencegah diri kita daripada larangan Al-Quran, dan juga dengan hati, pikiran kita merenungi makna. Itu intinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala gulubin akfaluha. Apakah mereka itu merenungi Al-Quran atau memang hatinya udah ditutup? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah diturunkan penuh berkah, bukan hanya sekedar menjadi bacaan, tapi juga perenungan. Ayat-ayatnya direnungi, ya, sehingga betul-betul bacaan itu meresap ke dalam sanubari. Taib. Kemudian dengan tartil,
bacanya jangan cepet-cepetan. Dengan tartil, walattilil Qur'ana tartila, baca itu dengan tartil, dengan bagus. Itu membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian selain itu membaca Quran mumtali'an bita'zimi bi'azamatil mutakallim 'inda tilawati kalami. Betul-betul dia merasa dibaca ini kalam Allah, penuh dengan pengagungan. Ini bukan Quran yang sekedar kamu baca, tapi ini kalam Allah. Kalau misal ada instruksi dari komandan kepada bawahannya, ada perintah-perintah ada di dalamnya, kira-kira mereka membacanya hanya sekedar membaca begitu aja atau direnungi? Ini perintah komandan, harus saya betul-betul pahami dan saya harus bisa melaksanakan dengan baik karena di situ ada instruksi di dalamnya, kan begitu. Begitu juga ini kalam Allah diturunkan kepada kamu, jangan asal jadi bacaan. Tapi di situ ada perintah-perintah, di situ ada larangan-larangan, di situ bagaimana kamu harus mengisi kehidupan kamu di atas dunia. Baca dengan penuh pengagungan karena di situ ada kalam Allah Subhanahu wa taala. Jangan membaca seperti bacaannya orang-orang yang lupa. Mereka hanya memikirkan bacaan dengan fasih, bacaan yang fasih, suara yang tinggi, suara yang indah, hati kosong, nol. Nggak ada pengagungan kepada Allah, nggak ada khusyuk ada di dalamnya. Ini sebagaimana Nabi menggambarkan ada sekelompok manusia nantinya. Mereka yagra'unal Qur'an kama unzil. Membaca Quran seperti seakan-akan baru turun ini, saking enaknya. Suaranya luar biasa. Enak bacaannya, sholatnya panjang-panjang. Cuma bacaan itu hanya sekedar di kerongkongan, tidak masuk dalam hati. Hanya di kerongkongan, tidak masuk dalam hati. Hati bengis, keji, menuduh, menfitnah. Nggak ada rahmat kepada sesama muslim. Ada orang demikian ini. Mereka itu katanya melesat keluar yang meruguna minad-din, mereka itu melesat daripada ajaran agama sebagaimana melesatnya anak panah daripada busurnya. Ajaran mereka bukan ajaran Islam, bukan ajaran agama. Yang ada menvonis manusia itu syirik, menvonis manusia itu kafir, menvonis manusia itu masuk neraka, bid'ah dan lain-lainnya. Kalau baca Quran gak sama dengan bacaanmu, enak-enak. Kalau sholat panjang-panjang, malah dalam hadis itu diterangkan di dahinya itu ada bekas sujud. Luar biasa. Tapi melesat dari ajaran agama. Ini ciri-ciri orang khawarij, membenci ahlul bait. Ini ciri-ciri orang khawarij, itu akan muncul ada di akhir zaman. Dan banyak sekali sekarang itu semuanya. Malah dikatakan ciri-ciri mereka, khas mereka adalah suka mengundul kepala. Suka mengundul kepala. Fala kulli hal, jangan menjadi orang yang demikian tadi itu. Jadilah orang yang baca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran ya dengan ibadah. Mengisi amalan Al-Quran ya dengan khusyuk, hadir hatinya ada di situ. Karena sesungguhnya nilai ilmu itu adalah bukan banyaknya tapi manfaatnya. Nilai ilmu itu bukan banyaknya. Kitab diapalkan semuanya tapi nggak sholat, nggak puasa. Nilai ilmu bukan banyaknya tapi nilai ini adalah manfaatnya. Naam. Apa bedanya orang yang punya ilmu membaca Quran dengan orang yang punya ilmu nggak baca Quran? Orang kalau membaca Quran dengan ilmu akan semakin bagus dia, semakin bagus akhlaknya. Semakin dia tertib kehidupannya dan dunia, ibadahnya kepada Allah SWT semakin khusyuk, semakin ikhlas. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak nampak manfaatnya, maka madharatnya akan semakin berat. Katanya dikatakan, kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'u fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Karena itu
kebodohan ya itu akan nampak daripada keilmuan seseorang tapi nggak kelihatan manfaatnya. Itu tambah bodoh itu, saudara. Itu adalah tambah bodoh. Ibarat orang bawa pedang tapi tidak digunakan untuk yang baik. Itulah satu kebodohan sebenarnya. Pedang itu digunakan untuk bela agama, untuk memberantas kebatilan misalnya. Tapi ini digunakan untuk menakut-nakuti sesama muslim atau untuk membunuh, untuk melukai kepada mereka. Walhasil jadilah orang yang bisa mengambil manfaat dari kehidupan ini. Atur, ada bacaan Quran khusus, ada wirid itu, ada wirid ini, khususnya tahajud di malam hari. Nggak pantas orang pingin sampai kepada Allah nggak punya tahajud, nggak ada. Ma'ugidat wilayatun illa fi jawfil lail. Kewalian itu dilantik ada di tengah malam. Artinya orang nggak punya tahajud jangan berharap jadi wali ente. Orang yang punya hajat, pingin hajatnya diterima, ada tahajud. Jangan sampai dibiasakan rutin bangun pas adzan atau setelah adzan. Tapi kamu harus punya tahajud walaupun itu tidak banyak. Rakaatan fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha, atau kanzun min kunuzil jannah, termasuk barang yang paling berharga di surga Allah, yaitu sholat 2 rakaat di tengah malam. Dan disitulah di situ Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menawarkan kepada kita, ditaruhi kita, yang punya hajat, minta hajatnya, tak selesaikan hajat kamu. Yang punya permintaan, minta, tak kasih permintaan kamu. Yang banyak dosa, mohon ampun, tak ampuni semua dosa kamu. Jangan disia-siakan, ternyata yang dibuat tidur. Disitulah kamu bangun, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk akhirnya Fauzi Al-Habsyi. Dia rutin hadir ada di sini, yang meninggal dunia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah terima semua amal kebaikannya. Nanti setelah pengajian malam di Masjid Jami' akan kita adakan salatul ghaib untuk beliau. Al-Fatihah.